Selamat datang di perkuliahan manajemen pemasaran. Hari ini kita masuk kepada pertemuan 9 dan 10. Topik yang akan kita diskusikan, topik yang akan kita kupas pada hari ini adalah dengan judul mengembangkan strategi dan penetapan harga. Nah, ini kita melanjutkan yang sebelumnya kita sudah belajar tentang penetapan produk dan sekarang kita melakukan lanjutan materi yaitu tentang penetapan harga. Tujuan pembelajaran kita adalah diharapkan kepada seluruh mahasiswa yang mengikuti perkuliahan ini mampu menjelaskan dan tentang pengembangan strategi dan penetapan harga. Sasaran pembelajaran atau sub pokok bahasan yang akan kita pelajari adalah satu, tentang definisi harga, yang kedua adalah psikologi konsumen dan penetapan harga, yang ketiga adalah menentukan kebijakan penetapan harga, yang ketiga, 4 adalah mengadaptasi harga, dan yang kelima adalah memprakarsai dan menanggapi perubahan harga. Kita masuk kepada definisi. Apa yang dimaksud dengan harga? Harga atau yang lebih dikenal dengan price adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh pelanggan atau konsumen untuk memperoleh suatu produk. Di contohnya kalau kita membeli barang berarti kita harus menyiapkan sejumlah uang yang dibayarkan atau ditukarkan pada penjual dan akhirnya kita mendapatkan suatu produk. Harga merupakan salah satu elemen program pemasaran yang menghasilkan pendapatan atau pemasukan sementara elemen lain menghasilkan biaya. Jadi kalau misalnya harga itu biasanya masuk kepada elemen pemasaran di mana harga tersebut akan menjadikan suatu pendapatan di mana elemen lain itu menghasilkan biaya. Nah, kita masuk kepada lingkungan penetapan harga yang berubah. Kalau kita mengamati atau melihat bahwa internet itu atau era digital ini memungkinkan penjual mendiskriminasikan pembeli dengan sebaliknya. Maksudnya gini, dalam hal ini dengan kecanggihan, dengan teknologi internet, pembeli itu dapat mendapatkan perbandingan harga secara langsung dari ratusan pemasok. Artinya, konsumen itu atau pembeli bisa melakukan browsing, mencari atau melihat perbandingan harga suatu produk dari banyaknya pemasok yang ada di seluruh dunia bisnis. Misalnya harga TV itu kita bisa lihat pemasok-pemasok itu memiliki harga yang hampir berbeda sehingga konsumen bisa dimudahkan untuk melihat mana harga yang sesuai dengan kemampuan pembeli. Yang kedua, pembeli juga dapat menyebutkan harga mereka dan berusaha membuatnya dipenuhi penjual. Ya, kemudian pembeli juga dapat mendapatkan harga secara gratis karena banyaknya potongan atau diskon atau promo-promo sehingga melalui kemudahan internet atau digital teknologi itu bisa kita akan mendapatkan harga atau produk yang secara gratis gitu. Nah, sementara untuk bagi penjual itu penjual juga bisa mengamati perilaku pelanggan dan menghantarkan kepada perorangan. Artinya bisa melakukan penjualan dengan tidak datang langsung, tetapi bisa melihat kebutuhan perilaku pelanggan dan bisa mengantarkan kepada perorangan. Dan selain itu juga memberikan akses untuk harga khusus kepada pelanggan tertentu. Artinya untuk member, untuk pelanggan yang loyal atau yang membeli dengan jumlah tertentu akhirnya akan mendapatkan harga khusus atau potongan khusus gitu. Dan yang berikutnya, baik pembeli dan menjual mendapatkan keuntungan bagaimana menegosiasikan harga di lelang bursa online. Nah, inilah bagaimana perubahan harga itu terjadi karena adanya kecanggihan atau adanya peran internet sehingga di situ baik penjual atau pembeli itu juga sama-sama diuntungkan. Ya, jangan diuntungkan dan bisa terjadi negosiasi atau lelang harga secara online. Nah, itu faktor lingkungan yang mempengaruhi penetapan harga dalam yang saat ini akan berubah-ubah gitu. Kalau kita lihat dari psikologi konsumen dan penetapan harga, ada yang kita kenal dengan namanya harga referensi. Apa yang dimaksud dengan harga referensi? Adalah di mana konsumen sering menerapkan harga referensi, yaitu membandingkan harga yang diteliti dengan harga referensi internal yang mereka ingat atau dengan kerangka referensi. Contohnya seperti di bawah ini, ya, harga eceran reguler yang terpasang, yaitu kita bisa lihat, bisa membandingkan atau melihat referensi
harga-harga yang ada. Misalnya dengan melihat harga yang wajar itu seperti apa sih sebetulnya produk itu, terus harga umumnya seberapa, harga terakhir yang dibayarkan berapa, batas atas harga, atau bisa dilihat dari batas bawah harga, terus harga pesaing, atau harga masa depan yang diharapkan, dan juga harga diskon yang biasa. Nah, ini bisa melihat. Jadi artinya bahwa si konsumen itu bisa melihat bermacam-macam harga, harga secara umum, harga diskonnya, harga yang terakhir update-nya berapa, itu bisa ketahuan sehingga diprediksikan kalau sekarang kemarin diskon, sekarang harganya normal, bulan depan diskon lagi enggak. Nah, itu bisa diprediksi melalui harga referensi ini. Nah, kalau kita lihat gambarnya seperti ini, dalam sisi psikologi konsumen dalam penetapan harga, dalam asumsi harga kualitas ya, banyak konsumen menggunakan harga sebagai indikator kualitas. Maksudnya gini, terkadang harga mahal terkadang juga berdampak atau bisa dikategorikan kualitasnya bagus, walaupun sebenarnya tidak semuanya seperti itu. Jadi konsumen itu banyak melihat harga itu sebagai indikator kualitas. Nah, akhiran harga, maksudnya akhiran harga itu menjadi psikologis pembeli konsumen itu akan melakukan pembelian atau jualan itu dilihat dari psikologis angka ganjil ya. Kalau kita lihat ini antara 299 dengan 300 US dollar itu kan sebetulnya beda $1. Tetapi secara psikologis itu kan melihat, oh ini masih angka 2, nah, ini sudah angka 3, padahal secara psikologis itu sebenarnya sama. Nah, sehingga ini menjadi standar kalau kita lihat di banyak-banyak toko, banyak-banyak retail atau mall, itu selalu harganya pasti di belakang ganjil. 199, padahal hanya 100 perak gitu ya. Padahal sama saja kita membayarnya pun 300, tetap aja kembali 1 perak tidak kita ambilnya. Itu sebetulnya kan disusun atau dibuat itu sebagai psikologis konsumen dalam penetapan harga. Nah, kalau selanjutnya bagaimana kita menetapkan harga? Di sini ada 6 langkah dalam menentukan kebijakan atau penetapan harga. Yang pertama, memilih tujuan penetapan harga. Langkah kedua adalah menentukan permintaan. Langkah ketiga adalah memperkirakan biaya. Langkah keempat adalah menganalisa biaya dan harga penawaran pesaing. Dan kelima adalah memilih metode penetapan harga. Dan keenam, memilih harga akhir. Nah, kita akan coba di langkah pertama menetapkan tujuan penetapan harga. Ada 6 yang harus kita lakukan sebagai produsen khususnya untuk menetapkan harga. Yang pertama harus melihat harga itu juga bisa menyambung atau untuk kelangsungan hidup, kemampuan bertahan atau survival. Yang berikutnya dalam menetapkan harga itu harus bisa memaksimalkan keuntungan. Jangan sampai kita menetapkan harga tetapi kita merugi. Nah, selanjutnya kita harus memaksimalkan pangsa pasar mereka sebagai penetrasi pasar. Dan yang keempat itu adalah pemerahan masa maksimum, di mana harga skimming pasar. Selanjutnya, dilihat dalam penetapan harga itu dibutuhkan kepemimpinan kualitas produk, dan juga tujuan lain. Ini adalah langkah-langkah bagaimana kita menetapkan harga, jadi tidak asal menetapkan, tapi harus diperhatikan 6 ini. Faktor konsumen, kelangsungan hidup, laba, juga memaksimalkan pangsa pasar, supaya kalau kita menetapkan harga itu artinya pasar itu merespon harga kita, artinya tidak merasa keberatan. Nah, itu harus kita perhatikan. Nah, berikutnya kita juga akan lihat harga penetrasi dan harga skimming itu maksudnya apa. Yang pertama, penetapan harga penetrasi pasar akan berhasil apabila 1. Pasar sangat peka terhadap harga dan harga rendah merangsang pertumbuhan pasar. Artinya pasar itu bisa dikatakan itu konsumen ya. Konsumen itu sangat peka terhadap harga. Kalau ada harga rendah,
atau diskon atau promo, itu akan merangsang pertumbuhan pasar. Artinya merangsang konsumen itu untuk melakukan pembelian. Karena belum tentu di hari berikutnya harganya akan sama, tetapi itu akan membangun pertumbuhan pasar. Yang berikutnya, biaya produksi dan distribusi menurun dengan semakin banyaknya pengalaman produksi. Dan yang ketiga, harga yang rendah menghilangkan semangat bersaing lama dan potensial. Jadi kalau harga rendah itu berarti akan menjadikan pesaing itu menjadi hilang gitu. Nah, yang berikutnya adalah penetapan harga skimming. Kalau yang tadi pertama harga penetrasi, bagaimana harga itu bisa diterima di pasar, atau harga selayaknya yang harus diberlakukan di pasar. Nah, sekarang kita menetapkan harga skimming, yaitu di mana harga skimming ini akan berhasil jika terdapat cukup banyak pembeli. Artinya bahwa barang ini harga ini ditetapkan, tapi kita harus melihat pembelinya banyak apa tidak gitu, atau bagaimana permintaan yang dilakukan oleh pasar atau konsumen. Atau bisa kita perhatikan yang kedua, biaya satuan produksinya lebih kecil. Artinya bahwa produk itu harga itu ditetapkan karena memang melihat volumenya produksinya kecil dan tidak begitu tinggi sehingga tidak menghilangkan keuntungan dari mengenakan harga maksimum. Yang ketiga, harga awal yang tinggi tidak menarik banyak pesaing. Jadi, maksudnya harga awal itu kita memang di awal tidak boleh harus langsung memberikan harga promo dulu. Promo biasanya bisa naik sedikit, tapi kalau tidak ada promo langsung tinggi itu tidak menarik pada pesaing atau konsumen tidak akan tertarik. Dia memilih ke kompetitor lainnya. Nah, harga yang tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul. Bisa jadi harga itu tinggi. Jadi kalau tadi di awal dibilang bahwa banyak orang secara psikologis itu harga mahal itu menunjukkan kualitas. Nah, artinya kalau di sini harga skimming itu artinya harga yang tinggi mengkomunikasikan citra produk yang unggul. Artinya harga yang mahal identik dengan produk yang unggul atau berkualitas gitu. Nah, kita masuk ke langkah kedua. Langkah kedua itu bagaimana menentukan permintaan. Nah, yang harus diperhatikan adalah satu, analisis sensitivitas harga. Yang kedua, memperkirakan kurva permintaan melalui survei, eksperimen harga, analisis statistik, dan yang ketiga adalah elastisitas harga permintaan. Nah, di sini kita akan melihat gambar grafik di mana gambar A menunjukkan permintaan inelastis ya, kita lihat dari gambarnya ini menurun, ya kan? Kuantitas yang diminta per periode, ini harganya naik ya. Kalau di sini harganya naik, otomatis di sini akan terjadi penurunan ya. Pada saat harga 10 di sini dolar, di mana permintaan menjadi 105, di mana pada saat harga naik permintaan menurun menjadi 100. Nah, ini ada invertibilitas. Nah, berdasarkan permintaan elastis ini kita akan melihat ya kuantitas yang diminta per periode. Pada saat harga 10, maka permintaannya 150 dalam periode. Tetapi pada saat harga naik menjadi 15 dolar, itu permintaan menurun menjadi 50 saja. Ini adalah kita bisa lihat menentukan permintaannya. Bagaimana kita harus melihat kalau permintaan, harus bisa memperkirakan. Nah, kalau harganya dinaikkan, pasti permintaannya sekian. Nah, faktor yang mempengaruhi sensitivitas harga produk lebih berbeda. Pembeli kurang menyadari produk pengganti. Pembeli tidak dapat membandingkan kualitas produk pengganti dengan mudah. Pengeluaran merupakan bagian kecil dari totalitas penghasilan pembeli. Pengeluaran kecil dibandingkan dengan total biaya produk akhir. Sebagian biaya ditanggung oleh pihak lain. Penggunaan produk digabungkan dengan aset yang dibeli sebelumnya, dan produk diasumsikan mempunyai kualitas, gengsi, eksklusivitas yang lebih tinggi. Pembeli tidak dapat menyimpan produk. Nah, ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi sensitivitas harga gitu. Nah, sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Langkah ketiga adalah memperkirakan biaya, di mana biaya ini dibedakan menjadi beberapa. Kita lihat jenis-jenis biaya dan level produksi.
Satu, biaya tetap, overhead. Yang kedua, biaya variabel. Yang ketiga, biaya total. Yang keempat, biaya rata-rata. Biaya overhead ini adalah biaya-biaya yang tidak dipengaruhi oleh produksi atau penjualan. Biaya variabel langsung berubah menurut level produksi. Biaya total merupakan jumlah biaya tetap dan biaya variabel untuk tiap level produksi tertentu. Sementara biaya rata-rata adalah biaya per unit untuk level produksi, di mana biaya tersebut sama dengan total biaya dibagi produksi. Nah, ini kita bisa lihat di gambar di samping ini, perilaku biaya di pabrik berukuran tetap, seperti ini gambarnya ya. Seberapapun produk atau unit produk yang dihasilkan, maka biayanya pun tetap. Nah, tapi kalau di sini adalah biaya perilaku biaya pada berbagai ukuran pabrik ya, kita bisa lihat harganya berbeda-beda, jumlah yang diproduksi per harinya itu mempengaruhi biaya per unitnya. Kalau 1000 biayanya semakin tinggi, semakin banyak produksi, di sini juga semakin kecil biayanya ya. Kalau dilihat ya, kita bisa lihat di sini. Nah, dari kurva ini, kurva pengalaman experience curve atau learning curve adalah penurunan biaya rata-rata dengan terakumulasinya pengalaman produk tersebut. Ini bisa kita lihat di sini. Nah, sekarang kita melihat ini learning-nya ya. Ini akumulasi produk, unitnya ada 100, 200 unit, 400 unit, 800. Kita lihat pada saat meningkat 400 unit, biayanya itu di sini naik menjadi ini. Artinya semakin banyak produk atau unit produksi yang dihasilkan, maka biayanya lebih kecil. Nah, sebaliknya kita lihat di sini 100 unit produk yang dihasilkan, yang diproduksi, itu biaya semakin besar. Memang iya, sedikit itu biayanya lebih banyak, tetapi kalau banyak biayanya lebih sedikit, lebih hemat. Seperti itu. Langkah keempat, menganalisa biaya, harga, dan penawaran pesaing. Ini adalah kita akan lihat model 3C untuk penetapan harga. Di sini kita lihat harga tinggi, batas harga atas harga bawah, dan juga harga menjadi murah. Jadi kalau misalnya harga tinggi itu masuk ke harga atas, ya, tidak ada kemungkinan permintaan pada harga ini. Jadi memang kalau harga tinggi itu biasanya permintaannya juga nggak terlalu banyak ya, terlalu kecil ya. Tapi begitu ada harga murah atau batas harga bawah itu pasti banyak permintaan, tetapi labanya juga tidak ada atau lebih sedikit seperti itu. Kalau di harga tinggi labanya tinggi, tetapi permintaannya cenderung kebalikannya kecil. Nah, maka ada batas harga atas batas bawah ini dianggap penilaian pelanggan tentang fitur-fitur produk itu menjadi titik orientasi sehingga harga bersaing dan harga produk pengganti. Nah, di sini terjadi persaingan harga ya. Jadi kalau misalnya mau harga tinggi, maka bisa untung tetapi pembelinya sedikit. Kalau mau harga murah, banyak konsumennya, pelanggannya, tetapi labanya mungkin dia kecil seperti itu. Nah, langkah 5 adalah memilih metode dalam penetapan harga. Ada 5 cara menetapkan atau metode yang digunakan untuk penetapan harga. Satu, dengan cara markup pricing, atau di mana biaya per unit itu sama dengan biaya variabel ditambah biaya tetap per unit penjualan. Terus harga markup-nya adalah biaya per unit dibagi satu pengembalian atas penjualan yang diinginkan. Nah, ini artinya di markup itu dinaikkan ya, dinaikkan sehingga nanti bisa mengcover biaya pengembalian atas penjualan. Nah, sementara penetapan harga metode yang kedua adalah dengan menggunakan metode harga sasaran pengembalian, target return pricing, di mana harga sasaran pengembalian sama dengan biaya per unit, tingkat pengembalian, X modal yang diinvestasikan per unit penjualan. Nah, ini yang ketiga adalah menggunakan volume titik impas BEP. Biasanya di mana biaya tetap sama dibagi atau per harga biaya variabel, atau biaya variabel itu yang biaya berubah-ubah. Jadi biaya tetapnya apa, biaya variabelnya apa, dibagi, ketemulah di situ harga titik impasnya.
Nah, selain itu metode harga berdasarkan nilai yang dipersepsikan. Di sini ada 5 nilai yang dipersepsikan, perceived value, terus harga pembeli, perceived buyer, nilai pembeli, value buyer, pembeli yang setia, loyal buyer, harga berdasarkan nilai yang digunakan atau value in use price. Maksudnya, pada metode ini penetapan harga itu bisa dipersepsikan berdasarkan nilainya atau dari kemampuan atau harga pembeli ya. Jadi ada produk yang memang untuk harga produsen, untuk harga pembeli, atau dari value pembelinya. Jadi value pembelinya, nilai dari pembeli, dan juga kepada orang konsumen atau pembeli yang loyal buyer itu penetapan harga juga dari situ. Maksudnya gini, kalau kita memiliki pelanggan yang loyal maka harganya seperti ini. Kalau kita melihat pelanggan yang memiliki kemampuan atau value membeli maka ditetapkan harga sekian X atau sekian dolar atau sekian IDR dan sebagainya. Terus kalau misalnya harga itu ditetapkan berdasarkan nilai yang digunakan, value in use price gitu ya. Selanjutnya kita lihat kurva titik impasnya di sini ya. Penjualannya 30 maka harganya ditetapkan adalah 500 sekian. Ya, tapi pada saat kita penjualan 50 maka harga penjualan atau penetapan harganya menjadi ini 800 lebih ya, 850. Nah, ini target labanya segini ya. Ini adalah impas ya, dalam arti tidak untung tidak rugi karena ini, tapi kalau di sini kita ada target. Kalau harganya 50 pasti kita akan mendapatkan keuntungan di sini gitu. Jadi 800 ke 500 inilah keuntungannya. Ya, kalau kita lihat di sini total biayanya di sini. Ya, ini adalah total biaya, di sini adalah total pendapatan ya. Karena pendapatan itu dengan banyaknya pembeli otomatis biasanya akan meningkat pendapatannya. Dan di sini juga akan pemasukannya, pendapatannya pun akan tinggi. Jadi kita akan melihat selisih dari titik impas ini ketemu laba berapa. Langkah kelima sudah. Nah, ini masih langkah kelima, ada 7 ya, tadi ada 4. Ini ada pendapatan harga nilai di sini. Penetapan harga sesuai dengan harga yang berlaku, yang sudah berlaku secara umum di pasar, dan penetapan harga tender atau authentic dan pricing di sini. Nah, ini ya. Jadi ini ada harga tender. Jadi bisa yang berlaku di Inggris itu berapa, yang berlaku di Belanda berapa. Nah, ini akan terjadi penetapan harga yang berbeda berdasarkan di mana harga itu akan di launching atau dilakukan atau ditetapkan. Langkah keenam, memilih harga akhir. Memilih harga akhir itu kita harus memperhatikan beberapa hal di sini. Yang pertama, menetapkan harga psikologis ya. Bagaimana menarik konsumen itu bisa membeli suatu produk itu, kita harus menetapkan harga psikologis walaupun dengan menggunakan angka ganjil hanya selisih 1 poin, tapi psikologisnya mengatakan oh masih di bawah walaupun cuma $1, 1 perak dan sebagainya. Penetapan harga harus tahu, harus mengetahui resiko dan keuntungannya itu sudah pasti. Kalau dinaikkan segini akan terjadi peningkatan konsumen atau pasar, tetapi kalau diturunkan akan laba yang diperoleh akan minim. Nah, itu harus tahu, siap menetapkan harga sesuai dengan risiko dan keuntungannya. Terus dilihat juga dari pengaruh-pengaruh elemen pemasaran lainnya seperti merek dengan mutu yang relatif bagus, terus dengan produk dengan merek yang relatif tinggi, dengan iklan yang relatif tinggi itu juga berpengaruh. Merek, iklan itu kan memerlukan biaya. Nah, itu elemen-elemen itu harus diperhatikan sehingga antara biaya produksi, biaya pemasaran, dan juga harga jual itu akan ketemu titik nilai harga yang ditetapkan ya, karena memang di ujungnya kalian harus ada memperhatikan laba yang akan ditetapkan oleh perusahaan. Yang berikutnya adalah kebijakan penetapan harga perusahaan. Nah, ini tidak bisa lepas ya, karena penetapan harga itu ketok palunya, decision maker-nya atau keputusannya harus disetujui
dengan atau adanya kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan juga pengaruh harga terhadap pihak-pihak lain. Nah, ini kita juga lihat dari faktor eksternal, itu juga harus diperhatikan juga. Nah, kita masuk ke dalam materi mengadaptasi harga. Mengadaptasi harga itu adalah kita bisa menyesuaikan harga itu dilihat dari berdasarkan harga geografis. Geografis itu masuk wilayah gitu ya. Kita akan melihat secara atau melakukan secara barter. Misalnya harga di Jawa dengan di Kalimantan itu pasti berbeda karena dipengaruhi oleh faktor geografis. Atau kita menjual produk makanan Indomie di Freeport dengan di Jakarta berbeda. Nah, kenapa di Jakarta lebih mana? Makanya dilakukan dengan cara barter atau offset atau transaksi kompetisi atau persetujuan pembelian kembali. Ini adalah penetapan harga geografisnya dipengaruhi dari situ. Nah, selanjutnya kita juga bisa melakukan adaptasi harga dengan memberikan diskon atau potongan harga. Ya kan? Jadi ini kita bisa menyesuaikan bahwa harga itu tidak mati atau harga itu selesai tuntas sampai di situ, tetapi kita bisa melakukan strategi dengan mengadaptasi harga dengan menetapkan program diskon. Nah, dengan adanya program diskon itu tentunya sudah diperhitungkan labanya akan margin labanya akan berapa persen atau berapa, itu sudah terlihat, sudah dihitung dari awal. Jadi bukan berarti setiap orang atau suatu perusahaan atau pelaku bisnis itu memberikan diskon itu pasti tidak untung. Tidak, mereka sudah memperhitungkan labanya. Atau biasanya diskon itu diberikan setelah setelah laba itu diperoleh atau laba itu sudah didapatkan, sudah menutup, sudah tercover, sehingga mereka hanya akan menghabiskan produk itu untuk lebih ke material karena secara laba sudah, dan maka akan ada produk-produk diskon dan fungsional. Ini bagaimana mengadaptasi. Jadi apa yang dilakukan dengan misalnya melakukan melihat dari faktor geografis atau diskon dan potongan ini, semuanya sudah diperhitungkan dan sudah ditetapkan secara matang oleh perusahaan. Ya, dengan cara diskon fungsional, diskon kuantitas, diskon musiman, potongan tukar tambah, atau potongan promosi itu bisa dilakukan sebagai strategi untuk menetapkan harga. Nah, ini juga ada lagi penetapan adaptasi harga melalui taktik penetapan harga promosi. Ya, ini banyak sekali, kalau promosi sering sekali dilakukan karena banyaknya kompetitor, karena banyaknya persaingan, maka strategi ini yang sering banyak digunakan oleh pelaku bisnis atau industri. Membuat loss leader pricing, pembiayaan berbunga rendah. Nah, ini kan cara-cara penetapan promosi. Terus pembelian dengan kredit itu kan pembiayaan berbunga rendah, terus memberikan garansi atau kontrak jasa itu sudah diperhitungkan. Garansi 1 tahun, garansi 3 tahun itu kan sudah diperhitungkan, itu produk itu akan mengalami masalah di tahun itu, dan itu pun sudah diperhitungkan konsekuensi dan juga laba perusahaan sudah diperhitungkan. Harga peristiwa khusus, laba tunai misalnya ulang tahun ada harga khusus, diskon psikologis dan sebagainya. Ini tentunya program-program ini itu biasanya banyak digunakan atau memberikan syarat pembayaran yang agak lama jedanya. Nah, ini juga sama. Taktik penetapan harga diskriminasi ada 6 tahapan. Penetapan harga segmen pelanggan, penetapan harga bentuk produk ya. Jadi penetapan harga itu bisa dilihat dari segmen pelanggannya siapa, pangsanya siapa, level berapa, marginnya seperti apa. Menetapkan harga bentuk produk ya, kita melihat bentuk produknya seperti apa, maka dihargainya seperti ini. Terus ada harga lokasi yang saya tadi sampaikan. Bisa jadi satu produk yang sama dijual berbeda di wilayah berbeda. Misalnya baju di Jawa sekian, di Jakarta harganya katakanlah 100.000, tapi begitu dari Kalimantan 300.000, bisa seperti itu ya. Itu perlu tentunya penyesuaian dari lingkungan, geografis dan sebagainya. Itu bisa dianggap sebagai taktik penetapan harga diskriminasi. Terus ada penetapan harga citra, artinya lebih ke brand ya, brand juga penetapan harga saluran dan juga penetapan harga waktu. Nah,
Ini juga ada lagi penetapan harga dua bagian, penetapan harga produk sampingan, penetapan harga lini produk, penetapan harga bundle. Nah, ini kalau harga bundle ini biasanya dipakai untuk di supermarket, retail ya, minimarket seperti Alfamart, Indomart atau supermarket itu kan suka membuat produk bundle gitu ya. Terus atau yang lebih dikenal dengan bundling ya, penetapan harga produk pelengkap dan juga penetapan harga keistimewaan produk. Ini juga sebagai salah satu bagaimana harga itu diakumulasi, artinya banyak pesaing kompetitor menetapkan harga yang sama karena melihat penetapan taktik-taktik yang seperti dijelaskan. Nah, kita masuk kepada memprakarsai dan menanggapi perubahan harga. Di sini kita akan melihat ada pilihan strategi yang digunakan untuk menanggapi perubahan harga dan alasannya apa serta konsekuensinya apa. Yang pertama, mempertahankan harga dan mutu dapat dipersepsikan mengurangi pelanggan secara efektif. Alasannya, perusahaan memiliki kesetiaan pelanggan yang tinggi. Perusahaan rela melepaskan pelanggan yang lebih miskin pesaingnya. Nah, ini biasanya lebih ke harga yang mahal atau customize ya. Customize produk itu dia akan mempertahankan kepada loyal customer daripada customer yang memang miskin dalam arti kemampuan daya belinya. Nah, konsekuensinya ya tentunya namanya kalau kita lihat ini lebih ke customize, tentunya pangsa pasarnya lebih kecil, probabilitasnya lebih rendah. Nah, yang kedua, menanggapi perubahan harga ya jelas akan meningkatkan harga dan mutu yang dipersepsikan. Nah, alasannya kenapa ini dilakukan strategi ini untuk meningkatkan harga, untuk menutup kenaikan biaya, meningkatkan mutu untuk membenarkan kenaikan harga. Nah, pangsa pasarnya juga lebih kecil dan mempertahankan probabilitas. Nah, yang ketiga adalah dengan cara menurunkan harga sebagian dan meningkatkan mutu yang dipersepsikan. Nah, ini adalah satu strategi agar bisa mempertahankan harga dan meningkatkan mutu yang dipersepsikan. Ini dianggap sebagai strategi yang murah ya, di mana nanti akan terjadi pangsa pasar lebih kecil, penurunan probabilitas jangka pendek, meningkatkan probabilitas jangka panjang. Nah, ini akan menjadi ya tanggapan-tanggapan atau perubahan penetapan harga ini nantinya bisa menjadi rujukan untuk alternatif baruan pemasaran yang digunakan seperti apa. Nah, ini terus bagaimana caranya untuk menanggapi perubahan harga yang lainnya, yaitu memulai peningkatan harga melalui inflasi biaya, penetapan harga antisipatif, kelebihan permintaan, penundaan penetapan harga, klausal kenaikan harga, memisah-misahkan elemen pembentuk harga dan pengurangan diskon. Jadi untuk merespon atau menanggapi perubahan harga itu ini ada beberapa yang diperhatikan dan ini akan membantu peningkatan harga yang terjadi di pasar. Terus yang kedua adalah menanggapi biaya yang lebih tinggi atau permintaan yang berlebih tanpa menaikkan harga. Termasuk mengurangi jumlah produk, mengganti dengan bahan atau substitut yang lebih murah, mengurangi atau menghilangkan keistimewaan produk, mengurangi atau menghilangkan pelayanan produk, ya, menggunakan bahan kemasan yang lebih murah. Jadi dengan mengganti, menurunkan ya, lebih kalau di sini lebih menetapkan harga itu bisa jadi dengan menurunkan sedikit kualitas atau produk pengganti dan sebagainya untuk bisa mempertahankan harga yang ditetapkan atau harga itu bisa tetap diterima di pasar ya, menciptakan merek ekonomis yang baru yang lebih ramah kepada konsumen itu juga perlu menjadi strategi ya. Nah, berikutnya reaksi atas perubahan harga ya tentunya ada reaksi dari pelanggan itu sendiri dan juga kompetitor. Jadi setiap perusahaan itu setiap melakukan kebijakan perubahan harga tentunya akan mendapat reaksi langsung dari konsumen dan kompetitor. Dan juga menanggapi perubahan harga pesaing, di mana bagaimana mempertahankan harga dan nilai tambah, menurunkan harga, meningkatkan harga dan memberi mutu, meluncurkan lini petarung berharga murah. Nah, ini karena kalau bisnis itu pertarungan harga itu memang menjadi sesuatu yang sensitif ya, antara satu pesaing kompetitor itu saling bersaing dalam harga.
Tentunya tidak bisa naik tinggi-tinggi atau tidak turun banyak-banyak karena mereka juga memperhatikan keuntungan laba dan keberlangsungan harga tersebut di pasar gitu. Ini kerangka kerja untuk merespon pesaing, ya. Ini harus banyak bertanya, ya. Apakah perusahaan akan mengambil semua pelanggan? Nah, ini kita harus memperhatikan ya. Barang produk itu kan terselektif dari segmen. Jadi produk A harganya sekian, segmennya ini. Produk B harganya sekian, segmennya ini. Ada bisa juga yang harganya lebih ke kebutuhan pokok yang harga menjadi harga universal, tapi ada juga harga yang tersegmen ya. Nah, ini adalah kerangka untuk merespon pesaing harga murah. Nah, ini ya beberapa langkah-langkah ini bisa diperhatikan dari pertanyaan ini. Kita tahu kalau iya kenapa, kalau tidak kenapa. Nah, ini juga menjadi strategi kita, strategi pelaku bisnis itu pada saat kita menetapkan harga, kita tahu kalau kita melakukan perubahan, iyanya kenapa, tidaknya kenapa, ini tahu. Contohnya ya, jika saya membuat bisnis biaya murah, apakah bisnis itu akan menghasilkan sinergi dengan bisnis lama saya? Bisa iya, bisa tidak. Kalau iya, ya sarang pesaing biaya murah, Anda akan mendirikan bisnis biaya murah. Jadi kita harus kalau membuat bisnis murah itu pasti kita akan memenangkan karena apa? Pesaing kita. Jadi intinya kita harus bisa membuat bisnis harganya lebih murah dari pesaing itu. Kalau iya setuju, tapi kalau tidak artinya kita harus mulai beralih ke penjualan atau solusi atau ubah perusahaan Anda menjadi pemain biaya murah. Nah, ini atau merubah strategi secara perusahaan atau tetap berjalan dengan menyerang pesaing. Nah, ini salah satu kerangka kerja yang kita lakukan bagaimana menanggapi perubahan atau penetapan harga di pasar seperti itu. Nah, kita sekarang masuk kepada tugas mandiri ya. Untuk implementasi, untuk pendalaman materi yang sudah dipaparkan, maka ada beberapa pertanyaan, silahkan dikerjakan seperti biasa, dikerjakan, disimpan dalam bentuk PDF, dan disubmit ke e-kampus sesuai dengan paling lambat sesuai dengan due date yang ditetapkan. Semoga materi ini berkenan dan bermanfaat bagi mahasiswa yang mengikuti pekan ini, tentunya untuk memperkaya pengetahuan manajemen pemasaran khususnya dalam penetapan harga. Dengan demikian, perkuliahan ini saya cukupkan, saya akhiri. Kita akan bertemu di pertemuan berikutnya dengan materi yang selanjutnya. Terima kasih semuanya. See you, bye.